Feel me like a Hellcat. Hello guys, welcome to the comfort zone when gaming becomes a comfort today. Bersama gue Adam, kali ini gue akan menampilkan video jalan cerita game Watch Dogs 2 bagian kedua sampai tamat, biar gue bisa moving on ke cerita game yang lain. Seperti biasa, yang belum nonton video alur cerita Watch Dogs 2 bagian pertama silahkan ditonton dulu biar bisa mengikuti cerita di video ini. Jangan lupa mampir ke IG-nya Comfort Zone di The Comfort Zone karena ada berita dan fakta menarik mengenai game di sana. Nah, buat yang punya PS4 bisa di-add ID gue di @damhero. Barangkali kita bisa main-main bareng dan seru-seruan bareng di sana. Oke, nggak usah berlama-lama. Bersama gue Dam, gue persembahkan jalan cerita Watch Dogs 2 Part 2. So let's begin the story guys. Well, sedikit review video bagian pertama. Marcus, si karakter utama, ingin balas dendam dengan perusahaan Bloom atas perbuatan yang dilakukan oleh program CTOS kepadanya. Sehingga Marcus harus bergabung ke komunitas hacker terkenal yaitu DeadSec dengan misi yang sama, yaitu membongkar praktik kotor perusahaan-perusahaan besar seperti Home dan Bloom yang memanfaatkan data-data pribadi milik publik yang ada di server mereka, nyatanya untuk dijual dan dimanfaatkan demi meraup keuntungan besar. Lalu berhasil DeadSec membongkar praktik kotor tersebut, meningkatkan popularitas DeadSec, sampai-sampai petinggi perusahaan Bloom yang bernama Dusan menyewa hacker brilian yang bernama Lenny, yang juga merupakan ketua geng hacker Prime 8 untuk mematikan server pribadi milik DeadSec. Namun di akhir cerita, DeadSec bisa mengalahkan Prime 8 dan di tengah perayaan kemenangan itu, Marcus mendapatkan kabar bahwa DeadSec sedang diintai oleh organisasi misterius yang memata-matai mereka. Nah, siapa itu dan tujuannya mereka apa? Nah, itulah summary cerita di video bagian pertama. Nah, jika kalian mau lihat detailnya silahkan nonton dulu di video bagian pertama guys ya. Oke, langsung masuk ke video bagian kedua. Nah, tahu sedang diintai, Marcus langsung mencari tahu nih siapa organisasi atau orang yang mengintai DeadSec. Nah, setelah beberapa kali penyelidikan, Marcus mengetahui bahwa organisasi yang mengintai DeadSec nggak tanggung-tanggung nih. Mereka adalah si Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau dikenal dengan FBI. Nah, lalu kenapa FBI sampai mengincar DeadSec? Nah, mungkin bisa gue bilang, penjelasan simpelnya seperti inilah. Karena DeadSec dianggap melanggar undang-undang ITA di Amerika, karena DeadSec telah melakukan praktek hacking ke perusahaan-perusahaan terkenal seperti Bloom, Home, dan Noodle. Sehingga tidak hanya DeadSec saja yang diincar FBI, tapi sasarannya juga semua komunitas hacker. Nah, rencananya itu FBI akan menumpas habis semua hacker oleh FBI, sehingga harapan FBI itu ke depannya tidak akan ada lagi praktek-praktek hacking di Amerika Serikat. Nah, sampai sini Press juga mengetahui bahwa FBI sudah memata-matai jaringan server internal DeadSec yang membuat semua anggota DeadSec nggak bisa berkomunikasi di jaringan internal mereka. Sehingga Marcus dan Wrench harus bertemu secara langsung untuk merencanakan strategi selanjutnya bagi DeadSec. Nah, setelah pertemuan itu dan menyusun strategi, Marcus dan Wrench langsung menuju kantor FBI untuk memasang pemancar di rooftopnya FBI. Dan Marcus juga berhasil masuk ke ruang server utama FBI untuk mendownload data dan mata-matai data milik FBI. Dan di tengah-tengah itu, sial bagi Wrench, ia rupanya ditangkap oleh salah satu anggota FBI dan dia diinterogasi habis oleh anggota FBI di suatu bunker rahasia. Dan di tengah interogasi si Wrench, tiba-tiba muncullah si Dusan. Nah, rupanya si Dusan ia bersekongkol dengan FBI. Dusan rupanya meminta FBI untuk menangkap anggota-anggota DeadSec dan memaksa Wrench untuk membongkar seluruh informasi tentang DeadSec. Di sini juga menampilkan pertama kali wajah dari Wrench diperlihatkan. Nah, beruntung Wrench dilepaskan oleh Dusan dengan syarat yaitu si Wrench harus memberikan peringatan ke seluruh anggota DeadSec bahwa FBI sedang mengincar mereka. Dan akhirnya Wrench dengan selamat bisa bertemu kembali dengan Marcus. Dan dari hasil mencuri data FBI yang ada, DeadSec lagi-lagi merilis video ke publik dan memblow up kecurangan FBI bahwa selama ini FBI memanfaatkan suatu software ilegal agar dapat mengakses data-data pribadi orang yang hal itu merupakan suatu perbuatan kriminal. FBI uses this software to bypass the legal system and gain access to your private data with no oversight or warning. The FBI also illegally detained a DeadSec member in an attempt to coerce us into working for them as well. To the FBI, we do not live in a police state. You are not the secret police, and the Constitution does not exist at your whim. We've exposed your plot to force hackers to help you. DeadSec will continue to watch you for the sake of every free American. DeadSec has given you the truth.
Do what you will. Tidak lama DedSec merilis video tersebut, lagi-lagi musuh mulai berdatangan. Kini salah satu anggota DedSec yaitu si Horatio dikabarkan hilang nih guys. Setelah mengakses CCTV yang ada di sana, lalu Markus terkejut bahwa Horatio telah diculik oleh beberapa orang yang diketahui mereka adalah geng Teskas. Si Teskas ini yakni masih merupakan antek-anteknya suruhan dari si Dusan yang mempunyai tujuan yang sama, yakni mencari tahu asal-usul dan semua informasi mengenai DedSec. Nah, Markus berupaya mencari tahu Horatio di mana, namun sayang Markus terlambat dan Horatio tewas dibunuh oleh geng Teskas. Help's coming, okay? Hang on. He's dead, guys. Sorry, Josh, he's fucking dead. Oh my god, Marcus, get out of there now! Fuck! Hal itu yang membuat Markus marah dan membalas dendam atas kematian Horatio dengan menghancurkan bisnis narkoba milik geng Teskas. Sampai sini balas dendam berhasil menurut gua, dan hal itu seolah-olah memberikan pesan ke semua musuh DedSec bahwa DedSec bisa menjadi ancaman yang berbahaya bagi mereka yang berani macam-macam sama DedSec. Setelah itu Markus bertemu dengan T-Bone. Nah, T-Bone mengatakan bahwa belum mempunyai rencana rahasia dengan mengirimkan roket mereka ke angkasa. Nah, tujuannya apa sampai sini masih misterius. Karena itu T-Bone meminta Markus masuk ke wilayah hangar untuk memasukkan virus ke motherboard yang ada di roket tersebut agar DedSec dengan mudah mendapatkan informasi dan mengontrol satelit milik Bloom. Lalu keberhasilan Markus memasukkan virus ke satelit Bloom mendapat apresiasi dari seluruh anggota DedSec. Setelah Bloom berhasil mengirimkan roket mereka, Markus dengan mudah mengontrol satelit yang menghubungkan ke semua server milik Bloom yang tersebar di penjuru dunia. Dan akibat dari virus yang telah dimasukkan Markus ke satelit milik Bloom menyebabkan lumpuhnya semua server Bloom di seluruh dunia. Dan dari informasi yang mereka dapat, rupanya Bloom selama ini memang memanfaatkan satelit untuk mensiasati pengambilan data lewat jalur bawah tanah. Yang kalau lewat jalur tanah, memang secara jangkauannya itu nggak luas ya. Terkendala masalah jarak dan kecepatan aksesnya cenderung lebih lambat. Sehingga dengan satelit, Bloom dengan mudah bisa langsung mendapatkan data tanpa terkendala masalah tersebut. Dan dari data-data itulah, Bloom jual ke perusahaan besar dan bahkan ke pemerintahan. Tidak hanya itu, data yang terkumpul juga mereka manipulasi atau diubah-ubah dengan sedemikian rupa, sehingga data-data seperti pergerakan saham, bahkan sampai data hasil pemilihan gubernur, itu semua adalah hasil manipulasi oleh Bloom yang mereka berani ubah dan jual ke perusahaan. Contohnya seperti perusahaan yang bergerak di sosial media macam Invite, atau yang bergerak di bidang teknologi seperti Tidis. Nah, Tidis dan Invite ini merupakan perusahaan-perusahaan yang berani membayar mahal untuk mendapatkan data-data tersebut. Bahkan ada juga pejabat korup yang juga rela membayar mahal dengan sangat besar demi untuk memanipulasi data tersebut. Mendengar fakta itu, DedSec langsung merilis video propaganda mereka dan memblow up ke publik mengenai keterlibatan pemerintah Amerika atas kelakuan itu, dan hal itu lagi-lagi membuat popularitas DedSec semakin dikenal publik sebagai komunitas hacker yang berani mengungkap kelakuan-kelakuan busuk pemerintahan Amerika Serikat. Tidak lama dari itu, DedSec memberikan bukti nyata atas hasil temuannya. DedSec menemukan kecurangan yang dilakukan oleh Mark Truss. Nah, Mark Truss ini adalah seorang pengusaha kaya raya yang mencoba ingin menjadi anggota Kongres atau sebut aja anggota DPR lah di Amerika Serikat dengan cara busuk, yaitu memanfaatkan perusahaan sosial media bernama Invite untuk mengajak orang-orang untuk memilih dirinya. Bahkan DedSec mendapatkan bukti hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan transaksi antara Mark Truss dan CEO Invite yang bernama Mary Catskill. Nah, di sini Mark Truss terlihat sedang memberikan flash disk ke Mary, yang isi dari flash disk tersebut merupakan virus yang rencananya akan diinstal di sistem pemilihan umum untuk memanipulasi data voting untuk memenangkan Mark. Yang beruntung hal tersebut telah diketahui oleh DedSec dan akhirnya di blow up juga oleh DedSec ke publik. Tidak hanya itu, DedSec juga membongkar kebusukan perusahaan Tidis yang udah gue sebutkan sebelumnya. Si Tidis itu merupakan suatu perusahaan teknologi yang membuat suatu produk robot yang dipergunakan untuk membantu kebutuhan sehari-hari kita di rumah lah. Rupanya DedSec mendapatkan informasi bahwa Tidis menjalin kerjasama juga dengan militer Amerika. Kerjasama dalam bidang apa? Diam-diam Tidis telah mempunyai rencana 10 tahun ke depan. Nah, rencana 10 tahun ke depan itu adalah si Tidis membuat robot-robot yang nantinya robot-robot itu akan digunakan sebagai alat perang untuk melawan rakyat sipil yang anti pemerintah. Nah, bahkan DedSec menemukan sebuah laboratorium rahasia milik Tidis yang dipergunakan untuk menciptakan prototipe robot laba-laba raksasa untuk senjata mereka. Hal tersebut lagi-lagi di blow up DedSec ke publik sehingga menambah daftar kebusukan pemerintah Amerika. We operate behind closed doors, away from prying eyes. DedSec Pride, and what we found should worry you.
Titus is using your tax contributions to fund military-capable machines. Today, a combat prototype rampaged through their own facility, demonstrating the destruction they can cause. Within the next 10 years, these machines could be deployed on America. Rangkaian kejadian-kejadian yang di blow up DedSec langsung menaikkan popularitas mereka. Namun di satu sisi, DedSec semakin menjadi target buruannya FBI, dan Dusan menjadi orang yang paling dirugikan atas perbuatan yang DedSec lakukan. Sampai-sampai Dusan memanfaatkan FBI untuk merilis ke publik dengan menginformasikan bahwa Markus menjadi list daftar pencarian orang yang paling diburu oleh FBI. Yang hal tersebut sangat membahayakan Markus. Sampai-sampai kini Markus harus stay dan tidak boleh keluar dari markasnya DedSec. Lalu beruntung ada anggota DedSec yang jenius. Di sini ada Josh yang berhasil merekayasa CCTV sistem pengenalan wajah yang membuat Markus tidak dikenali oleh CCTV sehingga Markus bisa sedikit lebih aman lah saat di luar markas. Nah, kini DedSec memutuskan untuk mengakhiri pertikaian mereka dengan Bloom. Markus berencana menemui Dusan di kantor utama Bloom, dibantu oleh Wrench dan Sitara yang berhasil menghack sistem keamanan kantor Bloom yang menyebabkan terjadinya blackout di kantornya Bloom. Markus dengan mudah menghack server utama Bloom dan mengambil data informasi. Fakta-fakta yang mengungkapkan kebusukan Dusan yang memanfaatkan software Bellwether untuk menjual data-data ke publik untuk meraup keuntungan pribadi. Setelah berhasil mendapatkan data tersebut, Markus dan T-Bone akhirnya bertemu dengan Dusan, dan di sini Markus menceritakan kemenangan besar bagi DedSec dan memperingatkan Dusan bahwa karirnya sudah habis. Everything you've done, it's all out there now. Violating the public trust, manipulating the stock markets, the lies, the fraud. Fucking Bellwether. All of it. Whoever it is, you're done fucking people over. Under arrest! Hands behind your back! Interlock your fingers now! Sam Nemick, you have the right to remain silent. San Francisco hacktivist cell DedSec has allegedly revealed what might be the biggest scandal in Silicon Valley yet. The hackers exposed evidence that Bloom's chief technology officer, Dusan Nemick, was abusing his access to CTOS data for his own financial and political gain, was taken into custody and is facing numerous counts of fraud, while authorities have begun seizing his accounts. Bloom's PR representative Charlotte Gardner said they are as shocked as anyone and are looking into the matter while cooperating with authorities. Evidence highlighted by DedSec could put Nemick in jail for a very long time. Cerita di Watchdog 2 ini memperingatkan kita untuk selalu tetap waspada terhadap data-data pribadi kita dan jangan mudah untuk disebarluaskan karena dikhawatirkan bisa dimanfaatkan oleh orang atau perusahaan yang tidak dikenal. So keep your personal data safety. Guys, itulah seluruh rangkaian alur cerita Watchdog 2. Semoga menambah informasi dan hiburan buat kalian. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa untuk di like dan di share jika kalian suka video ini, dan di subscribe juga untuk mendukung kami upload video menarik lainnya. Dan jika ada yang ingin dikoreksi silahkan diisi di kolom komentar. So see you guys in the next video. Gue Dan signing off and bye bye guys.